Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib secara pribadi dan kepada jamaah secara umumnya. Marilah kita senantiasa merawat dan meningkatkan kadar juga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita akan dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagai orang-orang yang menyandang gelar al-muttaqin. Karena tidak ada bekal yang lebih baik daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka berbekallah kalian selagi ada di dunia ini, dan sebaik-baik bekal yang akan kalian bawa kelak di akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bertakwa, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, atas karunia yang Allah berikan kepada kita, atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, agar kelak ketika Allah memanggil kita memiliki gelar, yaitu orang-orang yang bersyukur kepadanya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita bahwa kita orang yang telah mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan 2 kalimat syahadat, maka tidak ada jalan lain selain bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu, wa laysa daka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra fasyakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra fasabara fakana khairan lahu." Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara-perkara yang menimpa orang-orang yang beriman.
Apa yang menakjubkan? Inna amrahu kullahu khairun lahu, bahwa semua yang terjadi, semua yang menimpa orang-orang yang beriman, maka ujung-ujungnya adalah satu buah kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidak terjadi kecuali orang yang dirinya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa itu? In asabathu syarra, ketika seorang yang beriman ia ditimpa oleh sesuatu kebaikan, ketika ia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, fasyakara, kemudian ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, maka syukur itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu buah kebaikan. Namun sebaliknya, in asabathu dharra, ketika seorang yang beriman ia ditimpa oleh musibah, ia ditimpa oleh kesusahan-kesusahan, fasabara, lalu kemudian ia mampu untuk bersabar, fakana khairan lahu, maka sabar itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu buah kebaikan. Maka tidak ada jalan lain bagi orang yang beriman ketika ia diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala selain ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja rasa syukur itu kita implementasikan dalam bentuk nyata, yaitu menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setiap orang yang tetap thiqah dalam memperjuangkan apa yang pernah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangkan. Dan semoga kita menjadi salah satu orang yang tetap memperjuangkan apa yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangkan, sehingga kelak kita akan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannahnya. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini kita mendapatkan satu buah kabar duka yang benar-benar menyayat hati umat Islam. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu tidak lebih dari beberapa pekan, Allah Subhanahu wa taala memanggil para ulama-ulama kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil para kiai-kiai kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil ustadz-ustadz kita, asatidz kita. Paling tidak Kiai Haji Qohatul Adib Munawar, Habib Thahir Abdullah Al-Kaf, Habib Umar bin Akil bin Yahya, Ustadz Muinuddin, Ustadz Saimin, Haji Mustafa Ahmad Palah, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala panggil mereka dalam kurun waktu yang tidak lama. Ulama-ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai-kiai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang-pejuang Islam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah apa ya yang perlu kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari wafatnya para ulama-ulama kita, dari wafatnya kiai-kiai kita? Apa yang bisa kita ambil dari hal tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar. Ini mengisyaratkan nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la tabqa 'aliman fattakhadan nas juhala ru'usan fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu buah nubuahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil ilmu, tidak mencabut ilmu dari dunia ini dengan seketika, tiba-tiba menghilang, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengambil ilmu dengan cara mewafatkan para ulama-ulamanya, memanggil para ulama-ulamanya. Lalu apa yang akan terjadi ketika para ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang akan terjadi ketika pejuang-pejuang Islam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika para dai dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang akan terjadi? Fattakhadan nas juhala ru'usan, maka manusia akan memanggil, akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Maka orang-orang akan memilih siapa yang menjadi pemimpin mereka, yaitu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu akan dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin manusia. Apa yang akan terjadi? Fasu'ilu, maka pemimpin-pemimpin itu akan ditanya dan membuat satu buah kebijakan-kebijakan, dan tentu saja kebijakan itu fadallu, kebijakan itu adalah kebijakan yang sesat, dan lebih parahnya lagi, tidak hanya sesat, fadallu wa adallu, kebijakan itu sesat lagi menyesatkan. Kita bayangkan jika urusan ekonomi ini diambil alih oleh orang-orang bodoh, apa yang akan terjadi? Maka keuntungan akan fokus kepada salah satu orang atau kelompok tertentu saja. Roda perekonomian umat akan hancur. Apa yang akan terjadi jika siasah, jika politik diambil oleh orang-orang bodoh? Maka negeri ini ada di ambang kehancuran. Apa yang terjadi jika dalam urusan agama diambil alih oleh orang-orang bodoh? Maka mereka akan berfatwa sesuai dengan hawa nafsu mereka, sehingga rusak agama ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan apa yang terjadi ini pada masa ini adalah masa-masa itu, masa-masa di mana para ulama diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, masa-masa di mana kita kehilangan para alim ulama. Dan ini merupakan salah satu tanda dari hari kiamat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa min asratil sa'ah." Dan dari tanda-tanda hari kiamat adalah ayurfa'al ilmu. Ilmu itu akan dicabut dari muka bumi ini. Wa yusbatal jahlu, dan kebodohan akan merajalela. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa ini? Masa-masa di mana kita akan menghadapi akhir zaman. Masa-masa di mana kita kehilangan pemimpin-pemimpin yang mereka bisa memimpin kita, yang di dalam diri mereka terdapat ilmu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kehilangan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Maka paling tidak ada dua hal di sini yang wajib untuk kita lakukan. Hal yang pertama adalah masalah pengkaderan. Bagaimana kita mempersiapkan anak cucu kita, penerus-penerus kita, kita siapkan mereka untuk menjadi para penerus ulama. Kita siapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang akan memperjuangkan agama Islam, bukan orang-orang yang memperjuangkan dunia. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita sebagai orang yang akan berdiri di barisan paling pertama memperjuangkan hak-hak Islam, bukan memperjuangkan hak-hak dunia. Kita mulai dari anak cucu kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya adalah kita memulai dari diri kita dan keturunan kita, baru kita mulai dari orang lain. Maka kita harus mempersiapkan anak cucu kita
supaya mereka bisa menjadi para ulama kelak. Kita bisa memulai dengan membiasakan mereka membaca Al-Quran. Kita bisa memulai dengan membiasakan mereka menghafal Al-Quran. Kita bisa memulai dengan membiasakan mereka mendengarkan hadis, membaca hadis, menghafalkan hadis. Kita bisa memulai dengan mengisahkan kepada mereka kisah-kisah salaf. Supaya apa? Supaya karakter mereka, karakter yang terbentuk di dalam diri mereka adalah karakter robbaniyah, karakter yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga ada keinginan dari mereka untuk mencari ilmu agama, bukan sibuk mencari dunia. Ini hal pertama yang harus kita lakukan. Dimulai dari anak cucu kita sendiri. Kita siapkan mereka untuk menjadi penerus ulama. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya istighfar dalam hal ini? Mari kita tengok fungsi ulama. Fungsi ulama tidak hanya sebatas berceramah. Fungsi ulama tidak hanya sebatas membenarkan apa yang benar dan menyalahkan apa yang salah. Fungsi ulama tidak hanya sebatas sebagai mufti atau sebagai mujtahid, tapi ada fungsi lain sebagai ulama. Fungsi ulama adalah mencegah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Kita sudah pernah dengar satu buah negeri yang di dalamnya banyak terjadi kemaksiatan, yaitu Kufah. Kalau ditanya negeri mana yang paling banyak terjadi perzinahan, jawabannya adalah Kufah. Kalau ditanya negeri mana yang paling banyak terjadi khamr, meminum khamr, maka jawabannya adalah Kufah. Kalau ditanya negeri mana yang paling banyak pemikiran-pemikiran sesat, Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, jawabannya adalah Kufah. Tapi Kufah tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak digonjang-ganjingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di negeri Kufah itu terdapat satu orang ulama bernama Hamzah, sehingga sebagian ulama ketika itu mengatakan inni la adunnu annallaha dafa'al azab li ajli Hamzah. Sungguh aku mengira bahwasanya Kufah tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kehadiran Hamzah di situ. Karena kehadiran ulama di situ. Tapi lihat negeri kita. Para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Maka negeri kita akan terancam karena tidak ada yang bisa menjaga negeri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian semua kepada fitnah, kepada azab yang Allah tidak timpakan kepada orang zalim secara khusus. Artinya apa? Artinya adalah ketika kezaliman telah nampak di permukaan, kemudian di sana tidak ada alim ulama, di sana tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka azab itu tidak akan diberikan kepada orang yang zalim saja, tapi kepada orang-orang di sekelilingnya. Entah di situ ada orang soleh ataukah tidak. Tapi ketika kezaliman itu telah nampak, kemudian tidak ada yang mengingkari kezaliman itu, maka azab akan ditimpakan. Mari sekali lagi kita tengok negeri ini. Berapa banyak kezaliman, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pencurian, perjudian, khamar,
dan lain sebagainya. Berapa banyak kezaliman yang berada di negeri ini, begitu banyak. Maka kita harus hati-hati. Allah telah memperingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Allah telah memperingatkan bahwasanya azab itu tidak dijatuhkan kepada orang yang zalim secara khusus, tapi akan dijatuhkan pada mereka secara menyeluruh. Akan tetapi sekali lagi kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu akan mengazab kalian sementara Nabi Muhammad ada di sekitar kalian. Maka dalam hal ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengazab sementara para ulama yang mereka tetap beramar ma'ruf nahi mungkar ada di sisi kita. Lalu bagaimana jika para ulama telah dicabut? Maka kita masuk yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah azab itu kami jatuhkan kepada negeri itu sementara mereka itu masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang kita kenal sebagai maksum, yang kita kenal sebagai orang yang dilindungi dari perbuatan yang dosa, dalam satu hari ia beristighfar sampai 100 kali, padahal dia tidak memiliki dosa. Bagaimana kita yang dosanya menumpuk? Cukupkah 100 kali dalam sehari? Tentu saja tidak. Maka dari itu marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.